Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Bawalah olehmu orang lain ke dalam agama Islam dengan hikmah, dan bawalah olehmu orang lain ke dalam Islam melalui pengajaran yang baik, dan bawalah olehmu orang ke dalam agama Islam melalui dialog atau diskusi. Surat An-Nahl ayat 125. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pengurus masjid, guru iman yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita mengajak bapak ibu semua bagaimana pendidikan anak dalam Islam. Kekhawatiran ini muncul dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka mayoritas masyarakat anak-anak Indonesia, mereka belajar melalui YouTube, YouTuber, melalui Google. Maka guru, dosen, pembimbing, penyuluh, dai, mubalik, ustadz, itu hanya sebagai konfirmasi. Termasuk Al-Quran dan hadis pun sebagai dalil, itu sudah menjadi konfirmasi oleh mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka kehilangan panutan, kehilangan ikutan, karena ulama-ulama pun, para akademis pun tidak lagi mencerminkan pendidikan, tapi lebih tidak mencerminkan pengajaran, tapi lebih kepada pencapaian nilai. Baik di sekolah, yang penting target tercapai, tapi bagaimana melakukan tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak kita. Maka ini menjadi kerisauan, kegalauan kita umat Islam di Indonesia, khususnya di Padang. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, ayat yang baru kita baca sebagai sumber atau dalil untuk menjawab Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
ajaklah atau bawalah mereka ke dalam agama itu dengan wudi'a syai' fi mawadhi'ihi, menempatkan ia, anak-anak itu, sesuai dengan posisinya. Kita sadar Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, seorang ayah, seorang ibu hampir dipastikan tidak berperanan penting dalam mendidik anaknya. Kalaupun dia hanya juga sebagai guru, sebagai pendidik, ayah dan ibu itu tidak ditakuti. Tidak ditakuti oleh sang anaknya. Kalau boleh saya menyebut tidak dihargainya. Ulama menyatakan bahwa itu penyebabnya adalah, pertama, seorang ayah dan ibu itu tidak menjadi taujih wal irsyad, tidak menjadi uswah wa tatbiq. Dia tidak lagi menjadi pembimbing, dia tidak lagi menjadi penyuluh di rumahnya, dan dia juga tidak menjadi orang terdepan dan teladan bagi anak-anaknya. Ada dua penyebab secara teknologi. Yang pertama adalah seorang ayah dan ibu itu sibuk dengan duniawinya, sehingga kehidupan agama anak tidak ada yang bisa dipedomaninya kepada ayah dan ibunya. Misalnya sudah masuk waktu sholat, ibunya, ayahnya tidak sholat atau belum sholat. Begitu juga ketika anaknya disuruhnya baca Al-Quran, anaknya, ibunya, ayahnya tidak pernah baca Al-Quran. Sementara di sekolah, dalam pendidikan formal, guru memberikan ilmu pengetahuan kepada anaknya, yang penting dicapai adalah target yang dalam ini adalah nilai. Maka dia takut. Itu sebabnya wali kota Padang dan wakil wali kota Padang itu mencoba memperlakukan yang disebut dengan semak surau. Dan itu ada beberapa testimoni ketika ibu dan ayahnya mengeluh menyuruh anaknya sholat, tidak bisa. Dia mengatakan, berterima kasih ya wali kota, terima kasih Pak Wakil Wali Kota, kami tidak mampu menyuruh anak kami untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Kami tidak mampu remaja ribuan masjid kami untuk bisa dikerahkan ke masjid. Kalau tidak dikaitkan dengan nilai, kalau tidak dikaitkan dengan pendidikan, maka kenapa hari ini dari 88.000 siswa kita di kota ini itu sudah sholat 53.000, hampir mencapai 54.000 mereka sudah melakukan sholat subuh mubarakah. Karena itu cara yang efektif dan efisien untuk menyuruh anak-anak sekolah, anak-anak bisa beribadah di masjid. Masalahnya adalah dari 15.700 PNS ASN itu baru yang pergi sholat ke masjid sebagai garda terdepan untuk membantu kepemimpinan wali kota Padang, itu baru 7% sampai 10% yang sholat di masjid. Dari 15.000 kalau 70% baru lebih kurang 1.000-an PNS ASN yang notabene-nya dia adalah pegawai negara,
yang mestinya mendukung program negara, bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, maka apa yang dimaksud dengan wudi'a syai'i fi mawadi'ihi itu adalah menempatkan ayah sebagai orang, sebagai ayah, ibu dia berfungsi sebagai ibu, dia harus menjadi uswah wa tatbiq. Dia harus menjadi orang yang terdepan dan menjadi contoh. Ini yang disebut dengan dunia modern sekarang. Orang kehilangan panutan. Orang kehilangan ikutan. Ada 3 penyebab. Yang pertama diukur dengan segala benda. Yang kedua diukur dengan teknologi. Dan yang ketiga diukur dengan kinerja. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, saya mengajak bapak ibu semua dalam pertemuan yang terbatas ini. Pertama, bagaimana menciptakan takwa kepada anak. Apa maksudnya? Memelihara dirinya dengan Allah, menjaga dirinya dengan orang lain, dan lebih penting lagi, menjaga dirinya sendiri agar ia tidak sombong. Ketiga itu ada pada bapaknya, ada pada ibunya yang tidak bisa dipedomani dan dicontohi. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Anak-anak harus diajarkan akhlak yang baik.